Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya guys, dan saudara di Keren Kambing. Ya, baik kalau gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kami di channel Boy, channel kuliner serta traveling dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat, teman-teman, dan warga RT dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Kang Is, di channel RT Cowboy, channel inspirasi, traveling, serta kuliner. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak teman-teman semua, sahabat, dan tentunya para orang tua untuk berkenalan dengan salah satu praktisi di dunia pendidikan. Nah, beliau ini aktif sebagai kepala sekolah di Tunas Global, ya, sekolah Tunas Global. Kemudian di samping itu beliau juga aktif di lingkungannya terkait sebagai RW yang ramah anak, ya, dan concern sekali untuk program untuk RW ramah anak di lingkungan ini, ya, karena merupakan salah satu program unggulan dari Kota Depok. Nah, baik, siapa beliau? Itu adalah Bapak Taufikur Rahman, sarjana pendidikan magister manajemen. Nah, Pak Taufik ini selain tetangga saya, ya, juga beliau ini dari awal berada di GMM itu RT yang kedua, ya, di RT 5, ya, aktif di masyarakat, oke, kemudian aktif yang jelas di bidang pendidikan sudah pasti. Oke, Pak Taufik, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama terhadap undangan saya, ya. Di sela-sela kesibukannya, alhamdulillah Pak Taufik bisa menyempatkan hadir untuk saya ajak diskusi, intinya, ya, terkait kondisi yang saat ini, ya, tentang masalah dunia pendidikan yang terdampak oleh COVID-19. Oke, baik Pak Taufik, kita lanjutkan, ya, setelah perkenalan. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah kita ini lahir di, kalau saya pribadi, ya, nggak tahu kalau 70-an itu eranya era apa, ya. Kalau ke 80 ke atas kan katanya generasi apa lagi gitu, ya. Nah, kemudian sekarang kan katanya era milenial gitu. Zaman saya kecil, mungkin zaman Pak Taufik juga, nggak pernah ketika kita bersekolah sampai kondisi seperti ini, ya kan? Mungkin kita tahu ada wabah dan sebagainya, tapi nyaris hampir tidak pernah. Saya pernah ngalamin itu libur sampai berapa lama karena ada gunung meletus, Gunung Ciremai waktu itu. Saya masih ingat tuh, mungkin saya kelas 1 SD atau kelas 2, ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah dengan kondisi COVID-19 saat ini, ya, seberapa besar dampak kepada dunia pendidikan? Ya, mungkin dari sisi program-program yang sudah sebelumnya dibuat untuk tahun ajaran baru, seperti tahun-tahun ajaran sebelumnya, sehingga banyak, ya, kendala-kendala dengan kondisi harus belajar daring ini, Pak. Silakan, mohon dijelaskan. Oke, baik, selamat pagi Pak Is, terima kasih. Terima kasih semua yang sudah menonton YouTube RT Cowboy ini, luar biasa. Kalau ditanya dampak pandemi ini terhadap dunia pendidikan, dampaknya sangat luar biasa sekali. Jadi boleh dikatakan pandemi COVID-19 ini adalah situasi yang memberikan dampak ekstrim bagi dunia pendidikan. Beberapa dampak diantaranya adalah jelas sistem belajar itu berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh yang sekarang dikenal dengan belajar dari rumah. Untuk dampak sendiri itu kita ada penelitian telah dituliskan dalam sebuah penelitian kita ini ada potensial loss, ya. Potensial loss itu artinya ilmu-ilmu atau pengetahuan yang sudah dipelajari oleh anak-anak itu hilang. Jadi anak-anak kelas berapa, ya, misalnya anak-anak umur 8 tahun, pelajaran matematika yang sudah dikuasainya dengan adanya pandemi ini ada beberapa yang sudah hilang.
Artinya mereka sudah lupa dengan materi yang diajarkan. Jadi ada potensial loss yang pertama. Yang kedua dari nilai ujian. Secara penelitian nilai ujian anak-anak ini turun 25% dari sebelumnya. Turun 25% ya Pak? 25% nilai rata-ratanya itu turun 25%. Nah ini dampak yang sudah dilakukan penelitian. Belum lagi kalau kita bicara dampak psikologis dan kaitannya dengan tingkat stres anak, itu juga sangat besar juga. Jadi pandemi ini dengan yang akhirnya membuat pembelajaran jarak jauh itu telah menyebabkan juga dampak psikologis juga. Karena memang kita belum pernah merasakan ini sebelumnya. Betul. Begini Pak, dalam konteks situasi seperti ini, apakah yang memang terus terang tidak diduga sebelumnya. Nah, misalnya begini, mungkin dalam hal di situasi ketika tidak ada pandemi, tapi misalkan bencana entah bencana alam ya terutama atau bagaimana. Nah itu tentunya kan hal yang tidak diduga. Nah apakah ketika ada bencana alam, misalkan gempa gitu ya, di suatu daerah gempa, akhirnya sekolah hancur dan sebagainya, ya kan, kemudian fasilitas pendidikan juga banyak yang tidak berfungsi. Nah itu otomatis kan akan libur total. Nah ketika itu kira-kira akan berdampak sama nggak dengan kondisi saat ini? Apakah lebih dahsyat ini nih? Karena ini corona ini bisa dibilang unpredictable dan jangka waktunya mungkin ya itu kita belum bisa tahu selagi masih belum ada vaksin. Nah menurut Pak Taufik, apakah sudah ada antisipasi sebelumnya ketika belum ada pandemi pun misalnya, tapi ada bencana alam yang tadi disebutkan, itu ada mekanisme untuk itu nggak Pak biasanya? Ukuran libur sekolah itu maksimal sih tidak lebih dari 3 bulan ya. Tidak lebih dari 3 bulan. Nah, kalau kita bicara pandemi ini kan sudah hampir 6 bulan. Dan ini ada kemungkinan juga akan sangat panjang sekali, bisa sampai dengan 1 tahun ajaran. Wow. Jadi memang sangat ekstrim. Nah, kalau bicara antisipasi, belum ada negara yang siap dengan kondisi ini. Belum ada. Termasuk Indonesia. Nah, sehingga akhirnya banyak sekali hal-hal yang masih berubah-ubah ya. Jadi antisipasi dari pemerintah pun setiap saat itu mengalami perubahan. Tapi secara umum saat ini ada beberapa solusi yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu mendesain ulang kurikulum. Jadi pemerintah memberikan 3 pilihan terhadap kurikulum yang dipakai, menggunakan kurikulum reguler, yang kedua menggunakan kurikulum darurat yang disiapkan oleh pemerintah, yang ketiga kurikulum yang disesuaikan secara mandiri oleh sekolah. Jadi pemerintah menyediakan 3 pilihan kurikulum. Kalau untuk model belajarnya juga disiapkan juga 3 pilihan juga, yaitu daring, luring, dan kombinasi. Daring, luring, dan kombinasi. Ya? Jadi pemerintah kenapa memberikan pilihan? Karena memang situasinya sangat beragam di lapangan. Jadi kondisi di Jakarta, di Depok itu sangat berbeda dengan kondisi di daerah yang lain. Sehingga pemerintah membuat pilihan-pilihan terhadap sekolah untuk diputuskan sendiri mana yang lebih pas gitu dengan sekolah. Jadi sekali lagi itu menandakan memang bahwa pandemi ini belum pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi belum pernah dipikirkan sama sekali ya ketika ada pandemi. Belum. Dan memang luar biasa ya bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini sektor perekonomian suatu negara hampir semua goyang, bahkan negara-negara kaya sekalipun seperti Jepang ya, Korea, Singapura itu kena dampak luar biasa. Negara adidaya seperti Amerika sekalipun ya. Semua. Jadi faktor ekonomi jelas ya, kemudian yang kedua dunia pendidikan itu tadi, padahal yang namanya ekonomi dan pendidikan suatu negara adalah merupakan indikator suatu negara itu berhasil ya. Ketika ekonomi berkembang, kemudian pendidikan juga bagus, maka negara itu akan dikategorikan salah satu negara yang sangat berhasil. Nah, baik Pak Taufik, nanti akan ke ini selanjutnya. Kita break dulu. Oke, Pak Taufik, kita lanjutkan. Ini kita break ini maksudnya saya mempersiapkan ini buat Pak Taufik ya. Nah, ini es teh tarik ini. Atau ini biasanya saya pesannya yang ada jelinya nih.
Ini properti atau bisa diminum nih? Wah, ini pasti, ini persembahan untuk Pak Kepala Sekolah. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Iya. Tadi yang pertama terkait dampak ya, yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua ini, nah tentunya kan tidak usah bicara luar daerah ya. Ketika kita bicara di regional wilayah di DKI Jakarta sekalipun atau misalkan Jabodetabek, banyak keluhan dari para orang tua murid. Bahkan saya pribadi ya pernah ngalamin ketika wifi di rumah itu error. Akhirnya, nah istri saya kontak saya WA untuk mengirimkan paket data. Pak, pakai data tolong kirimkan ini. Wah, bingung ya untuk Zoom ya online kan. Nah ini kira-kira gimana Pak ketika misalkan ada submit untuk melalui Google Classroom ya, biasanya ada tugas dan lain-lain, entah itu misalkan ada telat lah ininya ya orang tuanya untuk mengirimkan, terutama mungkin untuk SD yang paling terdampak ya, karena anak-anak SD masih harus banyak diarahkan ya ketika telat dalam mengumpulkan tugas. Kemudian ketika misalkan bahkan banyak sama sekali yang akhirnya nggak bisa, entah itu mungkin orang tuanya yang sibuk atau yang belum banyak paham tentang IT misalnya. Ini kira-kira mensiasati hal ini seperti apa Pak? Oke. Ada hal yang kurang utuh dipahami di masyarakat, termasuk di sekolah juga ya, bahwa pembelajaran jarak jauh itu hanya terbatas dipahami sebagai belajar melalui secara online. Padahal PJJ itu atau pembelajaran jarak jauh itu bukan melulu tentang online. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pemerintah itu menyiapkan 3 ya, yaitu daring atau online, luring atau offline, dan kombinasi. Nah jadi kalau ya daring itu, online itu salah satu dari cara bagaimana kita belajar jarak jauh, tapi juga ada offline-nya, ada kombinasinya. Nah ini yang kurang dipahami secara utuh, sehingga yang terjadi adalah kekacauan yang sekarang ini. Jadi ketidaksiapan orang tua, ada yang belum siap dengan konsep ini, bahkan ada jaringan di level jaringannya pun, infrastruktur jaringan juga belum siap juga. Nah poin yang mau disampaikan adalah ini juga sekaligus sebagai salah satu cara ya untuk mengurangi tingkat stres yang seperti sekarang ini, yaitu adanya kesepakatan antara guru dan orang tua. Jadi sebenarnya guru dan orang tua itu bersepakat bagaimana cara anak itu belajar dari rumah. Bisa jadi memang setiap anak berbeda-beda dan ini harus dilayani. Betul. Nah, jadi sekolah itu dalam masa belajar pandemi ini, sekolah itu menyediakan rancangan belajarnya, menyiapkan kurikulumnya, teknisnya itu disepakati dengan pihak orang tua. Jadi ada kesepakatan itu dan itu memang seharusnya begitu. Jadi di rumah misalnya sampaikan ke ibu gurunya atau pak gurunya, Pak, dengan kondisi saya di rumah seperti ini, bisa nggak belajarnya begini, bisa nggak nanti misalnya ngumpulinnya setelah kami pulang dari kantor misalnya. Jadi ada kesepakatan itu. Nah ini yang jarang sekali dilakukan, sehingga dipaksakan semuanya ke daring atau ke online, dan di situ akhirnya memicu permasalahan tersendiri di rumah ya. Gitu, karena kan di satu sisi kan orang tua bekerja juga. Betul. Nah jadi ada offline yang bisa dilakukan. Offline itu apa saja, bisa melalui grup paket, ada juga kunjungan ke rumah. Silahkan dipertimbangkan, kalau memang itu dimungkinkan ya silahkan ditempuh, tapi tetap harus menjadikan kesehatan dan keselamatan itu sebagai prioritas utama ya. Nomor satu itu tidak bisa ditawar lagi gitu ya. Jadi PJJ jangan hanya diterjemahkan sebagai kegiatan belajar online. Ya. Ada itu digarisbawahi ya. PJJ bukan hanya sekedar diartikan sebagai kegiatan belajar online. Iya. Jadi seperti di tempat saya, di sekolah saya siapkan semua. Mau yang daring, mau yang online, mau yang daring, mau yang luring, mau yang kombinasi, ayo. Ya. Jadi sekolah menyiapkan kurikulumnya, rancangan pendidikannya dilakukan di rumah, penilaiannya oleh guru, sehingga perkembangan anak
perkembangan kognitifnya, perkembangan yang lain, sikap dan keterampilannya itu tetap terstruktur mengikuti kurikulum di sekolah. Itu poinnya. Betul itu penting ya. Nah terus gini Pak, di luar pandemi ya, Pak Taufik ini sangat tergerak juga ya di lingkungan terkait RW ramah anak. Ini sedikit sambil ini ya menambah supaya pemirsa juga mengetahui ya. Sebenarnya bagaimana ya, Bapak punya optimisme nggak? Karena kondisi saat ini kita tahu dengan berbagai macam ya budaya yang mungkin yang selama ini belum bisa diprediksi akan ada di Indonesia, serangan teknologi dan lain-lain, sehingga anak-anak ini saya sendiri kadang kewalahan. Gadget itu jadi salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari mereka. Mungkin zaman kita kecil saya senang main game juga, tapi ya itu sangat-sangat sederhana, mungkin saat di zamannya udah canggih. Tapi ketika kita orang tua, itu jangan sering main itu ya dan sebagainya. Ini yang jelas saya pribadi sebagai orang tua ada kekhawatiran Pak. Nah terkait untuk masalah itu dari aspek tentang anak saat ini menurut Pak. Ini tentang kalau bicara kemampuan anak-anak Indonesia, dari sisi kapasitas dan kemampuan anak-anak Indonesia itu tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. Berapa banyak anak Indonesia yang menang Olimpiade? Banyak sekali. Nah, tapi ada hal yang memang di sistem pendidikan kita yang memang harus dibenahi. Nah, terkait dengan teknologi itu mudah sekali bagi anak-anak untuk memahami. Nah, sekarang yang perlu orang tua pahami, yang perlu kita semua baik sekolah maupun orang tua adalah ada efek atau dampak negatif dari gadget itu. Betul. Nah, jadi orang tua dan guru harus tahu anak TK itu maksimal screen itu berapa jamnya. Jadi kalau anak TK itu idealnya screen itu maksimal 2 jam. Jadi dia nonton TV, gadget itu maksimal dalam 1 hari itu hanya 2 jam. Sudah ada program itu ya Pak? Iya. Dari masing-masing sekolah itu selalu ya? Itu dalam 1 hari ya. Jadi kalau lebih dari 2 jam anak TK, maka itu akan memberikan dampak terhadap kesehatan matanya. Kalau untuk anak SD itu sekitar 3-4 jam paparan screen-nya. Jadi ini juga harus diperhatikan oleh orang tua dan oleh guru. Jangan sampai guru merancang sebuah pembelajaran online berbasis gadget, berbasis teknologi yang ternyata itu melebihi ke standar anak berapa jam di depan layar, lihat layar handphone atau komputer. Jadi harus hati-hati di situ. Tapi ya, jadi poinnya kalau bicara kemampuan anak kita hebat. Tapi orang tua harus sadar juga. Orang tua luar biasa nih Guru harus tahu bahwa paparan screen untuk anak itu berapa jamnya. Itu penting sekali karena jangan sampai anak pinter tapi mata kesehatannya ambruk. Betul. Nah, apalagi kalau anaknya atau orang tua yang punya keinginan anaknya pengen jadi masuk akabri misalnya, masuk akpol misalnya. Wah, itu mata itu luar biasa loh, penilaian salah satu yang untuk kesehatan mata nomor 1. Ketika sudah pakai kacamata sudah kayaknya impian itu harus dikubur ya. Oke, pertanyaan lagi berikutnya terkait kembali ke daring. Nah gini Pak, apakah memungkinkan nggak ada berbagai daerah yang sudah zonanya udah mulai kuning misalnya, ya ada yang ke hijau, terus ada yang masih merahnya. Jelas mungkin kalau masih merah untuk bertatap muka, belajar tatap muka sudah jelas nggak memungkinkan. Nah ada juga daerah saya baca di berita ketika dia zonanya sudah kuning mau ke hijau, bahkan udah hijau, ini ada udah mulai tatap muka ya. Nah tapi dengan pakai masker sudah pasti ya, melakukan protokol kesehatan. Nah ini worth it nggak Pak kira-kira? Apa sebenarnya dengan kondisi pandemi ini lebih baik tetap daring dulu atau bagaimana Pak? Silakan. Ya, kalau secara pribadi selama masa pandemi menurut saya sih daring. Artinya bukan daring ya, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Dan tidak hanya daring ya. Ya. Karena kalau kita bicara
faktanya kan dikatakan zona hijau, zona kuning udah bisa dibuka ya, Iya. aturannya itu ya. Iya. Itu pun karena desakan orang tua, ya. Betul. Orang tua yang mulai Stres. stres di rumah, wah Iya, sudah benar. sekolah aja lah gitu ya. Iya. Nah, tapi faktanya memang benar. Kementerian memperbolehkan zona hijau dan zona kuning ya, bukan. Tapi bisa jadi zona hijau, zona kuningnya itu hanya semu ya. Karena apa? Karena zona bisa dikatakan hijau atau kuning itu sebenarnya kan tesnya nggak masif ya. Betul. Bisa betul. jadi karena tesnya yang kurang. Tesnya yang kurang, Tesnya betul. yang Terutama bukan cuma rapid ya, swab itu. Ah. Itu yang betul-betul indikasi yang akan lebih positif mengarah ya, apakah dia terpapar COVID atau tidak. Nah itu betul Pak. Saya pribadi karena saya memang bergerak di bidang kesehatan, saya agak mengkhawatirkan ketika sebelum ketemu vaksinnya dan sebagainya itu sudah mulai belajar tatap muka. Karena apa? Terutama Bapak Ibu yang dipahami anak-anak SD, terutama mungkin SD yang ya bahkan SMP aja sulit diatur misalnya, apalagi SD yang kelas 2, kelas 3 suruh cuci tangan mungkin nggak, susah dan lain-lain. Itu ini harus didengar Pak ya. Jadi demi keamanan kita semuanya ya, demi keselamatan anak-anak kita semuanya bahwa belajar jarak jauh lah ya. Ya saat ini yang menjadi solusi yang paling akan membuat aman bagi semuanya. Kemampuan testing kita masih rendah. Betul. Yang sesuai standar WHO itu hanya DKI. Di daerah lain itu masih jauh di bawah standar testingnya ya, jumlah testingnya. Sehingga kalau dikatakan di beberapa daerah kuning atau hijau itu ada dua kemungkinan, memang memang kasusnya sedikit, bisa jadi juga karena testingnya yang belum banyak gitu ya. Sehingga kalau membuka sekolah di zona kuning sebenarnya agak riskan. Agak riskan juga ya. Itu agak riskan. Oke. Jadi maksimalkan di PJJ-nya dengan dengan kesepakatan antara guru dan orang tua. Itu dulu sih, karena bagaimanapun juga memang otak penting untuk distimulasi, tapi kesehatan dan keselamatan itu utama. Oke. Pak, ini sudah ada minuman, kita break sejenak. Oke. Aduh, enak sekali. Ini segar ya. Segar ya, suasananya juga enak. Ini teh tarik. Ya. Saya tarik. Lanjut. Biasanya Pak Taufik sudah banyak diberikan penjelasan ya terkait belajar daring ya, belajar online atau belajar jarak jauh ini. Nah, kemudian ini untuk yang pertanyaan terakhir dan sekaligus juga saya akan mintakan tips-tips ya dari Pak Taufik agar bisa dijalankan dan menjadi rekomendasi bagi para orang tua di rumah. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalkan suatu saat ya tahun depan kita berharap semua normal ya, vaksin COVID-19 ini sedang dikejar oleh pemerintah ya. Nah, semua normal, akhirnya kita bisa beraktivitas, pendidikan juga kembali belajar dengan normal ya. Nah, tentunya saya juga berusaha dengan normal juga. Nah, ini ada ini nggak semacam nanti akan mengejar, tadi Pak Taufik di awal sempat menjelaskan bahwa sampai hampir berapa persen gitu ya tertinggal ya, hanya sehingga ini menjadikan sebuah PR ya. Jadi anak-anak jangan sampai nanti lupa lagi dan lain-lain. Ini kira-kira ada strategi khusus nggak supaya nanti kembali ke titik yang diharapkan? Silakan Pak. Ini sekaligus menjadi panduan ya buat orang tua dan guru. Jadi saya juga tidak hanya berbicara ke orang tua tapi juga kepada guru, yaitu ada 3 panduan bagi orang tua dan guru dalam masa PJJ ini. Yang pertama adalah aman. Jadi orang tua dan guru harus memprioritaskan yang pertama itu aman, keamanan anak-anak. Aman secara biologis, masalah makan segala macam, aman secara psikologis anak-anak. Dalam proses belajar itu anak-anak tetap harus dijaga psikologis. Jadi panduan pertama dalam proses PJJ ini harus aman. Yang kedua adalah bahagia. Bahagia ini maksudnya adalah PJJ ini harus tetap mengupayakan bahwa anak-anak bahagia belajar. Anak-anak tetap senang belajar.
Nah, yang ketiga adalah berkembang. Orang tua dan guru harus memastikan anak-anak itu berkembang. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tidak tahu. Jadi aman, bahagia, dan berkembang. Aman, bahagia, dan berkembang. Iya. Oke. Jadi ini 3 panduan. Nah, 3 panduan ini bisa dicapai oleh satu hal, yaitu kesepakatan. Jadi orang tua dan guru silahkan bersepakat tentang bagaimana teknis belajar dari rumahnya. Jadi setiap daerah, bahkan setiap rumah bisa berbeda caranya. Jadi silakan dievaluasi proses belajarnya yang selama ini. Jadi jangan sampai menimbulkan stres. Oke. Karena kalau tidak bahagia, maka berkembang ini tidak bisa. Oke. Tidak bahagia maka berkembang tidak bisa. Jadi anak itu akan berkembang kalau proses belajarnya bahagia. Betul. Jadi ini salah. Tapi di atas semua itu pastikan dulu aman. Ya. Aman itu masuk gini. Jadi kalau masih zona kuning atau zona orange, zona merah, jangan memaksakan diri untuk buka tatap muka. Jelas ini sudah melanggar panduan yang pertama. Tidak aman, tidak boleh. Gitu ya. Jadi aman, bahagia, dan berkembang. Nah, sekali lagi 3 ini bisa dicapai dengan cara bersepakat. Nah, kita tidak perlu khawatir tentang ketertinggalan itu. Tadi disampaikan bahwa anak Indonesia itu secara kognitif, bawaan dasar otaknya itu pintar. Jadi kita cukup proteinnya cukup, kita wilayah perairan kelautan banyak makan ikan, dan mengenai sayur-sayuran juga Melimpah. kita melimpah. Jadi secara kognitif, secara bawaan dasar dari otak kita ini anak-anak itu bagus. Jadi kalau nanti sudah sehat, anak-anak bahagia, maka yang tertinggal itu cepat sekali kok untuk dikejar ya. Jadi yang tadi ada potensial loss, anak-anak akan lupa dengan belajar yang sudah dengan materi yang sudah dipelajari di pandemi sehingga jadi itu hilang, maka itu gampang kok dikembalikan gitu ya. Jadi kalau anak aman, bahagia, itu pasti kok berkembang. Jadi itu saran saya buat guru dan orang tua, buatlah kesepakatan bagaimana cara belajarnya. Tapi orang tua perlu sekolah, perlu guru untuk merancang belajarnya apa, kurikulumnya apa, bagaimana menilainya. Nah itu peran guru tuh. Sementara orang tua di rumah mengusulkan cara belajarnya. Karena kan orang tua yang mendampingi, bukan guru. Jadi harus dicarikan cara-cara yang aman, yang nyaman di rumah. Saya kira itu ya. Oke, baik. Nah, sudah mungkin setengah jam ya lebih saya berbincang dengan pakar dan praktisi di dunia pendidikan, Bapak Taufikur Rahman. Sekaligus saya ralat di sini sarjana sastra Magister Manajemen. Jadi mohon maaf, bukan sarjana pendidikan, tapi sarjana sastra Magister Manajemen. Tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu para orang tua ya, untuk dalam masa-masa sulit ini, masa prihatin ya, terkait COVID-19 ya, dunia pendidikan di tengah COVID-19 ini. Nah, semoga bisa bermanfaat tentunya. Dan sebelum saya tutup, mohon izin, mungkin ada pesan khusus buat para pemirsa yang melihat video ini. Pak Taufik, persilahkan. Jangan lupa subscribe RT Cowboy. Luar biasa. Oke. Bagi Bapak Ibu semua dan saudara-saudara sekalian, bahwasannya kesehatan adalah nomor 1. Keselamatan adalah nomor 1, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Catatan yang sangat penting, bahwasannya anak-anak Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kita tidak akan mungkin ketinggalan oleh negara lain. Secara basic, anak-anak Indonesia punya potensi yang besar. Tentunya dengan asupan gizi yang jelas, kita punya laut yang berlimpah tadi, dan mungkin juga susu penting ya susu ya, serta potensi guru yang sekarang banyak sekali guru yang sangat berkualitas. Ini akan menjadikan nilai poin plus bagi kita untuk tetap optimis dan bersemangat. Dunia pendidikan kita akan lebih maju ke depan. Terima kasih Pak Taufik atas tips-tipsnya dan undangannya bisa bersedia hadir di sini. Semoga sehat selalu.
dan tentunya sukses selalu untuk Pak Taufik ya di karir dunia pendidikannya, tetap memberikan sumbangsi untuk negara kita tercinta, untuk mendidik generasi muda agar menjadi generasi yang berkualitas sehingga bisa membangun negara ini dengan lebih baik lagi. Oke, salam corona Pak Taufik. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.